Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Resi dari kelas 12 IPS. Saya akan membawakan materi tentang struktur ruang kota dan ruang desa. Desa adalah sebuah daerah geografis yang terbentuk atas satuan hukum masyarakat tertentu dan membentuk pemerintah paling rendah. Struktur dan pola keruangan desa. Struktur atau pola keruangan desa diklasifikasikan berdasarkan 3 aspek, mulai dari lahan atau letak geografis, pola pemukiman, dan kegiatan ekonominya. Terdapat 5 pola keruangan dalam desa. Yang pertama, desa pedalaman, terdapat di pelosok yang jauh dari kota. 2, desa pegunungan, terdapat di daerah sekitar pegunungan. 3, desa dataran tinggi, terdapat di daerah yang lebih pendek dibanding pegunungan. 4, desa dataran rendah, terletak di daerah rendah dan biasanya bermata pencaharian di sektor tani. 5, desa pesisir, terdapat di wilayah yang dekat dengan pantai. Selain 5 pola keruangan di atas, ada juga klasifikasi kedua yang didasarkan melalui pola pemukimannya. Yang pertama, ada pola pemukiman menyebar. Pola pemukiman menyebar adalah rumah masing-masing penduduk berjauhan karena belum memiliki jalan besar. Kedua, pola pemukiman memanjang atau pemukiman berbaris di sepanjang jalan raya atau tepi sungai. 3, pola pemukiman berkumpul, rumah penduduk menyatu di sebuah titik, misalnya perkampungan. 4, pola pemukiman melingkar, atau tempat tinggal penduduk berbentuk lingkaran, biasanya mengikuti bentuk jalan raya yang juga melingkar. Selain klasifikasi kedua di atas, ada juga struktur pola keruangan desa yang berdasarkan ekonominya. Yang pertama, desa nelayan bermata pencaharian nelayan. Kedua, desa persawahan bermata pencaharian di usaha persawahan. 3, desa perladangan bermata pencaharian di bidang ladang. 4, desa perkebunan bermata pencaharian di bidang kebun. 5, desa peternakan bermata pencaharian di usaha peternakan hewan. 6, desa perdagangan berperan sebagai tempat perdagangan. 7, desa pertambangan, usaha sehari adalah bertambang karena letaknya dekat tembang. 8, desa industri kecil, penduduk sudah berusaha melakukan kegiatan industri skala kecil. 9, desa industri sedang dan besar, mata pencahariannya berupa industri namun skalanya sudah sedang hingga besar. Selanjutnya ada struktur ruang kota. Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, setara sosial ekonomi yang heterogen, dan kehidupan materialistis. Tentunya, kota yang merupakan wujud perkembangan dari wilayah desa ini memiliki pola dan struktur keruangan tersendiri. Dalam hal ini, terdapat pengklasifikasian kota berdasarkan pola keruangan dan struktur keruangannya. Yang pertama, ada pola keruangan kota. 1, sentralisasi atau kegiatan ekonomi berkelompok di sebuah wilayah utama. 2, desentralisasi atau persebaran menjauhi pusat kota. 3, nukleasi atau berkelompok di sebuah wilayah namun skalanya lebih kecil dibanding kota. Sentralisasi. 4, segregasi atau persebaran penduduk terpisah karena faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Selain pola keruangan, ada klasifikasi kota berdasarkan struktur keruangannya. Berikut poin-poin struktur tersebut. Yang pertama, ada teori konsentris. Kota dibagi menjadi beberapa zona, yakni zona pusat, peralihan, tempat tinggal pekerja, tempat tinggal kelas menengah, dan tempat tinggal para penglaju. Yang kedua, ada teori ketinggian bangunan. Tinggi bangunan ditekankan untuk perumusan sebuah kota agar tergambar pola ketinggian masing-masing lingkupnya. 3, teori sektor. Dibagi atas wilayah berupa pusat, daerah manufaktur, pemukiman kelas rendah, menengah, dan tinggi. 4, teori inti ganda. Inti kota ada di beberapa zona dan tidak konsen di satu titik. Ada pusat, kawasan niaga, pemukiman rendah, menengah, dan tinggi, pusat industri, pusat niaga pinggiran, kawasan industri, serta skala kecil. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.